Seringkali kita hanya melihat keuntungan dan kepentingan saat ini, tetapi lingkungan sosial kemasyarakatan kita abaikan, terutama untuk mempersiapkan generasi yang akan datang supaya tetap sehat, tetap bisa hidup nyaman di dunia ini. Ya, jadi orang muda tidak hanya seperti kata dalam tempurung, tetapi bisa memberikan angin segar, warna yang menarik bagi dunia, sehingga nama Kristus semakin dimuliakan. Bahwa OMK Kevikepan Surabaya Utara ini bukan hanya cukup, melainkan sudah sangat baik. Aksi nyata anak-anak muda Kevikepan Surabaya Utara dengan melakukan bersih-bersih pantai kini dilanjutkan dengan rangkaian kedua dari acara Gema Cipta Malam dan Misa Inaugurasi di Paroki Pencinta Damai Pogot. Bagaimana kegiatan ini berlangsung? Berikut liputannya bersama reporter Gilda. Shalom pemirsa YouTube Komsos KR. Saat ini saya sedang berada di Paroki Ratu Pencinta Damai, di mana sedang berlangsung misa dan juga malam inaugurasi yang merupakan rangkaian kegiatan Sumpah Pemuda bertemakan Gema Cipta. Bagaimana rangkaian kegiatan pada hari ini? Ikuti terus reportase Komsos KR. Malam ini merupakan malam yang spesial bagi para orang muda Katolik, khususnya OMK Vitara. Kegiatan dimulai dari misa syukur yang dipimpin oleh 5 selebran, yaitu Romo Seve dan Romo Wicak dari Paroki RPD, Romo Priambodo dari Paroki SVAP, Romo Catur dari Paroki Sanmik, dan Romo Sabas dari Paroki Kelsapa. Di tengah misa, Romo Catur selaku Romo Moderator OMK Vitara menampilkan keahliannya dalam memainkan saksofon. Baik pemirsa, perayaan misa pada malam hari ini telah selesai. Tampak di belakang saya, para umat diarahkan untuk keluar mengambil makanan dan juga menyaksikan pentas seni dari anak muda Katolik. Oh iya Kak Yu, karena mungkin ini adalah malam puncaknya, jadi akan ada beberapa acara yang akan kita laksanakan malam hari ini.
hanya lingkungan, namun keluarga dan komunitas juga perlu dirawat dengan baik, layaknya yang tertuang dalam ensiklik Laudato Si. Seperti yang disampaikan oleh Romo Kepala Paroki RPD, Romo CV. Selamat malam pemirsa, saat ini saya sedang bersama Romo CV selaku Kepala Paroki dari Ratu Pencinta Damai. Selamat malam Romo. Selamat malam. Romo, berdasarkan ensiklik atau surat Paus Fransiskus terkait Laudato Si, yakni menjaga bumi bersama, kan masih banyak anak muda nih yang belum mengetahui dan juga belum paham cara merawat lingkungan sekitar. Mungkin Romo bisa memberikan gambaran kepada anak-anak muda cara untuk merawat lingkungan sekitar dari mulai keluarga, paroki, dan juga komunitas. Ya, kalau kita melihat pada akhir-akhir ini ya boleh dikatakan semua orang mengeluh. Iya. Mengeluh yang paling utama karena cuacanya tambah panas. Dan itu disadari oleh gereja, terutama oleh Paus Fransiskus, mengajak kita sekalian untuk kembali memulihkan situasi alam yang rusak oleh berbagai macam faktor. Termasuk di dalamnya adalah soal kebersihan, soal penggunaan alam yang berlebihan untuk kehidupan saat ini, tidak memikirkan masa depan, anak cucu dan sebagainya. Eksploitasi terhadap alam yang berlebihan pada akhirnya membuat alam ini semakin rusak, hutan semakin berkurang, dan dunia ini semakin panas. Dan itu juga berpengaruh pada kehidupan sosial kita. Maka dalam ajaran gereja mengajak kita kembali untuk lebih mencintai, bahasa yang paling dasar di kitab suci mengatakan cintailah Tuhan Allah dan cintailah sesama. Tetapi sesama ini harus berkembang lebih luas, bukan hanya sesama manusia, tetapi juga sesama dalam arti lingkungan, binatang, alam dan sebagainya yang akan mendukung kehidupan manusia itu sendiri. Seringkali kita hanya melihat keuntungan dan kepentingan saat ini, tetapi lingkungan sosial kemasyarakatan kita abaikan, terutama untuk mempersiapkan generasi yang akan datang supaya tetap sehat, tetap bisa hidup nyaman di dunia ini. Itu ya sebenarnya yang diharapkan oleh Paus Fransiskus untuk seluruh umat dan untuk semua yang sekarang ini ada gitu. Dan secara khusus untuk kaum muda sebenarnya mencintai lingkungan itu salah satunya adalah menjaga kebersihan, terutama soal penggunaan barang-barang yang tidak bisa didaur ulang mungkin juga perlu kita hindari, lalu kita mencoba untuk menjaga kebersihan di lingkungan kita masing-masing, mencoba juga untuk menanam pohon di tempat-tempat yang memungkinkan untuk ditanam supaya alam kita tidak semakin panas yang terjadi seperti sekarang ini yang dikeluhkan oleh banyak orang. Walaupun sekarang ini banyak rumah punya AC pun, kita juga harus yakin ke depan pun pasti AC yang kita miliki kalau bumi terus semakin panas, AC yang kita punya pun mungkin juga tidak kuat. Pada akhirnya banyak keluarga akan kesulitan membayar uang listrik dan sebagainya. Itu yang terjadi. Baik Romo, terima kasih Romo atas waktunya. Bagaimana pendapat Romo Catur terkait semangat anak muda dan kualitas mereka dalam menyelenggarakan suatu acara? Berikut reporter kami Gilda menyampaikan. Saat ini saya sedang bersama Romo Catur. Selamat malam Romo. Romo, terkait semangat anak muda khususnya Vitaran, apakah sudah cukup baik atau perlu ditingkatkan lagi, dan juga mungkin Romo bisa memberikan beberapa masukan untuk anak muda ke depannya? Ya, baik. Jadi menurut pengamatan saya, observasi saya, bahwa OMK Kevikepan Surabaya Utara ini bukan hanya cukup, melainkan sudah sangat baik. Memang belum sempurna, memang tidak ada yang sempurna, melainkan memiliki kualitas yang sangat luar biasa. Pengalaman saya menangani OMK di Kevikepan Surabaya Utara ini, saya sebenarnya belum lama, sekitar 1,5 tahun. Saya sudah menangani beberapa kali peristiwa-peristiwa atau event-event
di mana mereka melakukan kegiatan-kegiatan, mereka benar-benar all out, benar-benar mempersembahkan pribadi-pribadi mereka, talenta-talenta mereka dengan sangat luar biasa. Tadi ketika melihat mereka perform berbagai macam acara, ternyata walaupun tidak ada persiapan, tetapi mereka memang sudah memiliki bekal. Jadi sudah memiliki manajemen yang baik, bisa memanage segala sesuatu walaupun itu spontan, tetapi sangat luar biasa dan sangat bagus. Dan itu saya pikir mereka kembangkan atau mereka keluarkan dari pribadi mereka, dari seluruh kemampuan mereka dan totalitas mereka. Ini adalah semangat yang sangat luar biasa. Tentu saja perlu mereka tingkatkan terus, jangan sampai menjadi kendor. Karena maaf saja pengalaman COVID, jadi mereka sepertinya sudah terbiasa dengan gadget-gadget, sehingga jangan sampai membuai mereka, jangan sampai melenakan mereka, sehingga mereka tidak mau melakukan aktivitas dengan baik, terutama dalam pelayanan. Oleh karena itu, saran saya kepada OMK Kevikepan Surabaya Utara, terus berkarya, jangan sampai kendor, terus melakukan aktivitas menghargai pemberian Tuhan yang ada pada diri mereka untuk dikeluarkan, untuk dibagikan kepada sesama. Itu adalah sesuatu syukur yang kita lakukan karena anugerah atau pemberian Tuhan dalam hidup kita. Semua manusia pasti diberikan sesuatu bagi kita yang terbaik dari Tuhan. Oleh karena itu persembahkan juga kepada Tuhan lewat karya-karya di paroki masing-masing. Baik, terima kasih Romo. Sama-sama. Hal ini sejalan dengan pendapat Romo Wicak, di mana banyaknya inspirasi dan juga ide-ide yang membuat anak muda bisa terus berkembang. Saat ini saya sedang bersama Romo Wicak yang merupakan moderator dari OMK Paroki Ratu Pencinta Damai. Selamat malam Romo. Selamat malam. Romo, terkait semangat anak muda pada zaman ini, mungkin Romo bisa memberikan tanggapan dan juga mungkin Romo ada beberapa ide-ide untuk acara anak muda selanjutnya. Baik, terima kasih. Halo semuanya, kaum muda dimanapun Anda berada. Kita bersyukur karena saat ini orang muda Katolik seluruh Kevikepan Surabaya Utara dapat berkumpul bersama dalam sukacita dalam semangat persatuan. Tentu semangat Kristus sendirilah yang harus senantiasa ditumbuhkan ya. Dan juga kita bersyukur Gereja Katolik, kita punya Bapak Paus Fransiskus yang juga senantiasa memberikan inspirasi banyak sekali kepada orang muda bagaimana kita harus bertumbuh, berjalan bersama, bergerak secara sinodal ya, dalam kebersamaan, dalam semangat sukacita mewartakan kerajaan dimanapun kita berada. Maka firman Tuhan ya, dan juga melalui teladan para pemimpin gereja dan juga seluruh aspek di masyarakat, itulah yang harus senantiasa bertumbuh kembang dalam diri orang muda Katolik. Ke depan saya berharap orang muda Katolik semakin memiliki kesadaran untuk memberikan kontribusi yang lebih luas, memberikan ya semacam menjadi garam dan terang ragi bagi masyarakat ya, terutama bukan hanya dalam lingkup intern gereja, tapi berani keluar ya, di luar, di tengah dunia ini, karena kita diutus ke seluruh penghujung dunia. Maka hal-hal pelayanan yang sungguh luar biasa yang menginspiratif seperti kemarin misalkan orang muda membersihkan sampah di Pantai Kenjeran itu juga merupakan inspirasi yang luar biasa ya. Jadi ke depan mungkin ada program kegiatan lain dengan lintas agama misalkan, lintas kepercayaan, memberikan nuansa yang berbeda. Jadi orang muda tidak hanya seperti kata dalam tempurung, tetapi bisa memberikan angin segar, warna yang menarik bagi dunia, sehingga nama Kristus semakin dimuliakan. Sekian. Baik, terima kasih Romo atas waktunya. Saat ini saya sedang bersama salah satu peserta yang mengikuti perayaan misa dan juga malam inaugurasi. Selamat malam Kak. Mungkin bisa perkenalan dulu dan juga berasal dari paroki mana? Ya, nama saya Agatha, saya dari paroki Santo Marinus Yohanes Surabaya. Kak,
dengan berlangsungnya acara Gema Cipta ini, mungkin kakak bisa memberikan sedikit tanggapan dan juga kesan dan pesan untuk acara ini. Kalau untuk acara yang diadakan tahun ini untuk Sumpah Pemuda tahun ini di Ratu Pencinta Damai, menurut saya luar biasa ya, karena rangkaian acaranya juga cukup banyak ya. Kalau untuk acara yang hari ini, yang puncaknya juga sangat-sangat luar biasa karena ada misa, terus nanti juga kita akan melihat penampilan-penampilan dari teman-teman masing-masing paroki. Saat ini saya sedang bersama peserta yang mengikuti kegiatan Gema Cipta. Selamat malam, Kak. Hai, malam. Mungkin bisa perkenalan dulu dan juga berasal dari paroki mana? Jadi perkenalkan, nama saya Maria Leonarda Vilanis OC dari Paroki Ratu Pencinta Damai Pogot, Surabaya. Nama saya Clarissa Loita dari Paroki Ratu Pencinta Damai, Surabaya. Mungkin kakak bisa memberikan sedikit pesan dan kesan untuk acara yang berlangsung ini. Oke, yang pertama untuk kesan dan pesannya dari acara ini, yang pasti pertama itu unik karena dari pengalaman saya untuk mengikuti Sumpah Pemuda tahun ini sangat berbeda, karena dari dulu-dulu dan sekarang itu RPD menyiapkan satu acara yaitu bersih-bersih pantai yang dimana menumbuhkan rasa semangat dari anak-anak muda gereja-gereja paroki sekarang ini. Kalau dari aku seru, soalnya kita semua paroki dikumpulin jadi satu di gereja RPD, terus kita menikmati penampilan, makan bersama, terus ramah tamah. Jadi ngerasa banget kebersamaannya sih. Baik, Kak, terima kasih ya atas dan kesan dan pesannya. Saya sedang bersama Kak Bagas selaku Ketua Panitia dari acara Gema Cipta ini. Selamat malam, Kak Bagas. Selamat malam. Mungkin saya boleh ya tanya-tanya sedikit tentang acara ini. Dengan berjalannya acara Gema Cipta ini diperlukan banyak partisipasi dari teman-teman anak muda sekalian. Mungkin kakak bisa jelasin sedikit bagaimana cara kakak mengajak para anak muda agar dapat terlibat? Pertama-tama memang gereja kita ini berawal mulai dari dengan kepedulian lingkungan. Jadi bukan hanya hari ini saja kita melakukan aksi bersih-bersih pantai, tapi sebelumnya kita juga pernah melakukan kegiatan yang serupa, tetapi kita bergabung dengan lintas begitu. Jadi mungkin dari kami ada sedikit kerinduan untuk melakukan aksi-aksi bersih-bersih pantai ini. Baik, Kak. Mungkin kakak bisa menjelaskan teknis persiapan dari acara Gema Cipta ini dan juga apakah sebelumnya pernah dilakukan acara seperti ini? Untuk persiapannya, yang pertama kita itu harus menghubungi terlebih dahulu dengan dinas-dinas terkait, kemudian menentukan lokasi di mana tempat pembersihan dilakukan, baru kita mencari partisipan. Nah, seperti itu. Dan sebelumnya kita memang pernah melakukan aksi bersih-bersih, tetapi sebelumnya kita hanya sebagai partisipan, dan baru kali ini kita menjadi penyelenggara. Dari perayaan misa dan juga malam inaugurasi Sumpah Pemuda yang bertema Gema Cipta. Bersama saya Gilda dan kameramen Marco, Komsos KR melaporkan. Sekian berita hari ini. Ikuti terus informasi terkini bersama kami di reportase Komsos KR. Dengan saya Binta dan seluruh redaksi yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.